Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nagina Slavina. Saya dari program studi pendidikan matematika semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum statistika, yang mana pada kesempatan kali ini atau video kali ini akan kita bahas atau akan kita lakukan tes untuk tes paired sample test pada software SPSS 22. Oke, jadi pembahasan kita kali ini adalah membahas priority test. Apa sih priority test itu? Jadi priority test adalah analisis. Paired sample test merupakan prosedur yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam suatu grup. Analisis ini digunakan untuk melakukan pengujian terhadap satu sampel yang mendapat satu treatment yang kemudian akan dibandingkan rata-rata dari sampel tersebut antara sebelum dan sesudah treatment. Kemudian bagaimana sih cara kita untuk dapat menyelesaikan priority test dengan SPSS? Nah, yang pertama, jalankan program SPSS 22, pilih variable view di bagian bawah. Nah, kedua, isikan di kolom name pretest di baris pertama dengan desimal bernilai 2 dan posttest di baris kedua dengan desimal bernilai 2. Nah, contohnya seperti pada gambar ini. Yang ketiga adalah pilih data view dan masukkan data pretest dan posttest sebagai berikut. Nah, jadi setelah setting di bagian variable view, kita klik data view di samping kiri pojok bagian bawah. Nah, jadi inilah data-data yang sudah dimasukkan, data pretest dan posttestnya. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai dilakukan, yang keempat adalah pilih menu, kemudian klik analyze, kemudian compare mean. Setelah itu paired sample test. Yang kita pilih adalah paired sample test. Nah, setelah selesai melakukan itu, seperti pada gambar contohnya nih teman-teman. Nah, maka masukkan variabel pretest dan posttest ke kotak paired variable. Nah, di sini ada gambar panah ya teman-teman di bagian tengah. Nah, itu tinggal diklik saja agar pretest dan posttest pindah ke kolom di samping. Nah, jika sudah selesai, maka kita lakukan klik OK. Nah, inilah data yang kita dapat dari hasil uji priority test tadi. Agar lebih paham, ayo kita selesaikan contoh soal berikut. Seorang guru ingin menguji efektivitas model pembelajaran statistik dengan studi kasus, maka dilakukan pretest dan posttest dari 10 siswanya. Berikut data pretest dan posttest. Ujilah data tersebut dengan uji T berpasangan priority test dengan SPSS dan perhitungan biasa. Gunakan alfa sama dengan 5% dan anggap data berdistribusi normal dan homogen. Nah, ini di bawah adalah data-data pretest dan posttestnya. Pretest 47, 40, 50, 32, 39, 47, 50, 37, 25, dan 55. Dengan posttest 79, 77, 81, 63, 68, 79, 80, 65, 60, dan 73. Nah, mari kita sama-sama selesaikan studi kasus berikut. Baik, pertama kita buka dulu aplikasinya IBM SPSS 22. Kemudian kita pilih new data. Nah, setelah itu, di sini tampilannya seperti ini ya, terlihat jelas bukan? Nah, kemudian kita klik variable view. Nah, di sini ada kolom name, type, dan sebagainya. Nah, di sini kita klik pada nomor 1 itu pretest, kemudian di barisan kedua itu posttest. Dan di sini kita setting atau kita atur di bagian desimalnya. Di sini saya desimalnya 0 dan untuk letaknya saya pilih center atau nanti datanya ada di tengah-tengah garis gitu.
Nah, kemudian setelah itu kita masukkan data-data yang tadi tercantum pada soal, kita masukkan. Nah, jika data sudah dicantumkan semua, kita klik analisis di bagian atas, kemudian kita pilih compare means. Kemudian di bagian compare means itu ada bagian, nah kita pilih varied sample t-test. Kita pilih, kita klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita pindahkan pretest dan post-test tersebut kepada itu variables. Kita pindahkan dengan cara mengklik tanda panah di bagian tengah, kemudian klik OK. Nah, setelah itu maka akan muncul tampilan seperti ini. Inilah hasil dari uji tes variable sample t-test. Pembacaan hasil analisis. A. Tabel varied sample correlation menampilkan uji korelasi nilai pretest dan posttest. Hipotesis penelitian. H0 tidak ada hubungan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran inquiry. H1-nya ada hubungan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran inquiry. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut. Terhitung kurang dari T-tabel maka H0 diterima. Terhitung lebih dari T-tabel maka H0 ditolak. Atau jika signifikan lebih dari alfa maka H0 diterima. Jika signifikan kurang dari alfa maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya, nilai signifikan yang didapat adalah 0,003 kurang dari alfa 0,05 maka H0 ditolak. Jadi ada hubungan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran inquiry dengan tingkat hubungan korelasi cukup besar, yaitu 0,824. Nah, ayo kita lihat hasil uji variety test yang sudah kita lakukan tadi. Nah, di sini signifikannya 0,03 dan korelasinya adalah 0,824, seperti yang sudah tercantum pada kesimpulan tadi. Oke, selanjutnya B. Tabel varied sample t-test menampilkan uji beda nilai pretest dan posttest sesudah perlakuan pembelajaran inquiry. Hipotesis penelitian H0 tidak ada perbedaan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran inquiry. H1-nya ada perbedaan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran inquiry. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut. Terhitung kurang dari T-tabel maka H0 diterima. Terhitung lebih dari T-tabel maka H0 ditolak. Atau jika signifikan to child kurang dari setengah alfa maka H0 diterima. Jika signifikan to child kurang dari alfa maka H0 ditolak. Nah, didapat signifikan to child itu sama dengan 0,000. Jadi disimpulkan nilai signifikan to child sama dengan 0,00 kurang dari setengah alfa 0,025 maka H0 ditolak. Jadi ada perbedaan nilai pretest dan posttest sesudah perlakuan pembelajaran inquiry. Dengan kata lain, pembelajaran inquiry berpengaruh terhadap hasil posttest.